pagi, selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi, selamat hari Sabtu ya. Selamat pagi Dita Citra. Halo Eastern World. Selamat pagi Putri. Sehat selalu. Iya, Sistra. Iya, good morning. Yuk, RDH yuk. Iya, saat umur 51. Saya olahraga kalau badannya gitu selalu. Jaringan saya kurang bagus ya. Suara saya jelas nggak ya? Berisik. Patno, Ayan, pagi dari Pekanbaru, salam. Hari ini kita ngomongin, membicarakan tentang terapi oksigen ya, maksudnya gimana oksigen dalam sel kita. Jelek ya itu sinyalnya, sorry. Ya, saya belum bisa connect nih. Suaranya nggak jelas ya. Salah. Bentar, Dok. Ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter. Udah siap, Dok. Sinyalnya bagus nggak, Dok? Bentar. Sinyalnya kuat? Dokter bagus, Dok. Dokter bagus. Oke, alhamdulillah. Suara saya bisa, Dok? Bisa, Dok. Bisa, udah, ya. Udah jelas suaranya, udah jelas. Ini teman-teman ya, ini Dokter Ani, spesialis penyakit dalam. Berpraktik di mana, maaf, Dok? Di Bekasi aja saya, Dok. Jadi di 2 rumah sakit sama di 1 klinik. Jadi saya megang klinik hemodialisa, Dok. Saya penanggung jawab hemodialisa, ya. Hemodialisa ya, Dok ya. Iya, betul, Dok. Dokter Asmi ini juga praktisi dari hiperbarik. Jadi hiperbarik itu apa nanti kita jelaskan, Dok ya. Jadi yang kita bicarakan yaitu sekarang oksigenasi sampai tingkat sel. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa kalau di badan kita itu ada sel yang pentingnya itu ya mitokondria. Jadi kalau mitokondrianya itu nggak baik, itu sel akan mati. Jadi akan apoptosis ya, Dok ya. Jadi gimana caranya supaya kita awet muda, supaya sel kita terus tidak gampang rusak. Jadi sel kita harus benerin, termasuk di situ oksigenasi. Kalau di dulu hiperbarik atau tekanan tinggi di dalam sel kita itu dipakai untuk pengobatan ya, Dok ya, kalau nggak salah, dengan misalnya diabetes, luka yang lama sembuh. Sekarang banyak dipakai justru untuk nggak cuma itu, tapi untuk bisa awet muda ya, Dok ya. Maksudnya untuk menjaga penampilan juga. Nah, kalau mungkin ada banyak yang belum tahu, Dok, apa sih
seperti apa sih pentingnya oksigen di dalam sel? Iya. Oke dok, jadi masalah mitokondria. Jadi mitokondria itu sebenarnya sel lain yang bekerja sama dengan sel juga gitu. Jadi sebenarnya mitokondria itu juga bukan benda mati, dia itu hidup gitu. Dia bisa bermultiplikasi, bisa membelah diri, bisa berkurang, bisa bisa bertambah, bisa fungsional, bisa tidak fungsional, tergantung sinyal-sinyal yang kita berikan kepada sel. Jadi kita ini adalah sel, sebenarnya kumpulan dari sel-sel, dan sel-sel kita itu mempunyai mitokondria, kecuali mungkin sel darah merah. Jadi sehatnya sel itu memang ditentukan oleh sehatnya mitokondria. Dan mitokondria ini diturunkan dari ibu ya, bukan dari ayah gitu. Dengan kita memberi sinyal-sinyal yang tepat, maka mitokondria kita pun akan sehat gitu. Jadi selama ini kan yang kita tahu mitokondria sebagai powerhouse penghasil ATP, tapi sebenarnya mitokondria itu jauh berperanan banyak sekali ya untuk berbagai proses metabolisme, berbagai pathway yang ada di sel kita gitu. Sedangkan oksigen itu adalah salah satu sinyal zat lah yang dibutuhkan oleh sel, dan ini sangat dibutuhkan untuk membentukkan ATP gitu. Tanpa oksigen ATP tetap terbentuk. Jadi ATP itu adalah energi dok. Jadi energi sel kita itu menghasilkan energi, gula, lemak, protein itu belum menjadi sumber energi buat sel kita. Sel kita hanya mengenal ATP, sehingga yang lemak, yang glukosa, yang protein itu harus dirubah dulu menjadi ATP. Dan tempat pengolahan itu terutama di mitokondria. Setiap sel kita punya mitokondria. Sinyal yang dibutuhkan untuk membutuhkan ATP yang kita butuhkan, yang paling utama itu adalah oksigen. Dengan oksigen, maka satu glukosa bisa menjadi 32 ATP. Tapi kalau seandainya sel kita kekurangan oksigen, maka dia akan menghasilkan ATP yang jauh lebih rendah jumlahnya. Jadi paling kalau dia hanya fermentasi, paling dari satu gula dia hanya menghasilkan 2 ATP. Sehingga untuk sel-sel yang kekurangan oksigen, dia akan cenderung menjadi fermentatif. Ya. Dia akan membutuhkan banyak gula. Jadi salah satu sel yang fermentatif itu sebenarnya sel kanker. Ya. Itu dok. Jadi salah satu peranan oksigen adalah untuk pembentukan ATP. Ya. Tapi oksigen, nah kenapa kita semakin kesini, semakin bertambah usia, terus kita semakin banyak masalah kesehatan? Bisa jadi karena oksigenasi tingkat selulernya yang tidak terpenuhi. Kita mempunyai kebutuhan oksigen sekian liter, sekitar 3-5 mililiter ya per sel seperti itu, dan itu tidak sampai kepada sel-sel tubuh. Kenapa? Seperti kita ketahui kan, sel darah merah dok, sel darah merah itu kan dia pengangkut utama oksigen ke tubuh. Sel darah merah itu sebenarnya besar ukurannya dibanding dengan kapiler. Kapiler itu pembuluh darah yang kecil-kecil ya. Pembuluh darah yang ada dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu adalah tempat pengantaran oksigen dan nutrisi utama, itu namanya kapiler. Ya. Jadi kapiler dengan sel darah merah itu ukurannya hampir sama. Jadi kalau darah itu masuk ke dalam kapiler, maka dia akan berbaris. Dia akan lewat satu-satu seperti itu. Satu sel darah merah kan dia punya sekitar 250.000 Hb, dan Hb itu punya 4 tangan, dan masing-masing Hb kan memegang oksigen. Nah, bayangkan kalau semakin bertambahnya waktu, semakin banyak kerusakan pembuluh darah kita dok. Jadi ya kalau pembuluh darah kita bilangnya angiopati gitu dok.
Jadi ada namanya mikroangiopati seperti retinopati, diuropati, bahkan kebocoran ginjal itu sebenarnya salah satu bentuk mikroangiopati. Sedangkan kalau yang serangan jantung dan stroke itu yang kita sebut sebagai makroangiopati. Nah, mikroangiopati itu kita lebih berbicara tentang kapiler ya. Jadi kalau misalnya kapiler kita itu banyak yang tersumbat, ada masalah peradangan kronis sehingga dengan peradangan itu banyak terjadi trombus. Jadi peradangan itu selalu berbarengan dengan pembekuan darah ya. Jadi kalau misalnya ada peradangan di sini mesti akan dibarengi dengan terbentuknya mikrotrombi ya. Jadi kalau di tubuh kita banyak peradangan otomatis akan banyak trombus, ada banyak kapiler-kapiler kita yang tersumbat seperti itu. Nah itu kebutuhan oksigen akan tidak terpenuhi dan akan terjadi namanya oksigen death. Ya, salah satu masalah pasien COVID kemarin kan karena oksigen death ya, oksigen death, jadi hutang oksigen. Jadi dia membutuhkan sekian liter oksigen tapi tidak terpenuhi seperti itu. Kalau dibiarkan, nanti selnya akan berubah dulu dia, akan menjadi fermentasi. Dan kalau seandainya oksigen death-nya itu bertahan lebih lama, maka dia akan mati. Dan sel yang mati akan memicu peradangan lebih lanjut. Karena apa? Sel mati, dia mengeluarkan lisosim dia akan merusak sel-sel sekitarnya, dan itu bisa jadi kayak lingkaran setan. Kalau kita tidak memberikan hak-haknya si sel, ya. Jadi kalau kita tidak memberikan, kita tidak mengatasi masalah peradangan ini, maka ini akan seperti lingkaran setan yang tidak akan berhenti sampai kita mati, gitu ya. Oke, di mana peranan hiperbarik? Jadi hiperbarik itu, hiper adalah lebih, barik itu tekanan. Jadi kita sebenarnya itu tinggal di atmosfer, di atas permukaan laut, kita itu tinggal dalam chamber hiperbarik sebenarnya. 1 atmosfer absolut. Ya, jadi dokter sama saya itu ada dalam chamber hiperbarik, tapi tekanannya cuma 1 atmosfer absolut. Nah, dengan 1 atmosfer absolut itu oksigen yang larut di dalam darah kita nggak banyak, dok. Jadi kita membutuhkan sel darah merah agar oksigen itu sampai ke setiap sel dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Tapi kalau kita mempunyai masalah peradangan kronis, peradangan yang selalu disertai dengan pembekuan, trombus, mikrotrombus, maka hampir pasti akan terjadi penyumbatan, ya, penyumbatan baik di pembuluh darah kecil yang kita bilang mikroangiopati, yang manifestasinya bisa neuropati, bisa buta, bisa kebocoran ginjal. Manifestasinya bisa juga berupa makroangiopati yang serangan stroke, serangan jantung, peripheral arterial disease, dan lain sebagainya. Dengan kita memberikan tekanan kepada udara yang kita hirup, ya, hiperbarik namanya, atau menyelam, maka volume udara itu akan kita buat kecil, volumenya kecil, ya. Semakin dalam kita menyelam, volume udara semakin kecil, ya. Misalnya saya menyelam 10 meter, nah itu kira-kira 2 atmosfer absolut, yang kita biasanya menghirup 1 atmosfer absolut, di saat saya menyelam 10 meter, maka akan menjadi 2 atmosfer absolut. Atau kalau hiperbarik, kita bikin aja tekanannya 2 atmosfer absolut dengan mengkompresikan udara sehingga menjadi lebih padat dan lebih kecil volume oksigennya. Di saat kita menghirup udara di dalam chamber 2 atmosfer absolut, maka volume oksigen akan mengecil separuh, 1/2, ya. Terus di saat kita menyelam lebih dalam lagi, kira-kira 20 meter, maka volume udara atau oksigen yang kita hirup itu akan mengecil lagi menjadi 1/3. Kita lebih dalam lagi menjadi misalnya 30 meter atau 4 atmosfer absolut, maka volume udara mengecil lagi menjadi 1/4 dan seterusnya. Nah, magicnya, ya dok. Sorry dok. Ya dok, maaf. Kita makin ke bawah tekanan makin tinggi, Betul. tapi volumenya makin rendah.
Ya, volume udara dok, volume oksigen. Volume udara. Ya, volume udara. Jadi kan yang kita hirup ini bukan hanya oksigen dok. Oksigen itu cuma 20-an%. Selebihnya kan nitrogen. Nitrogen sekitar 78%. Ada argon, ada kripton, ada xenon, ada uap air, dan lain sebagainya. Kalau kita menyelam, penyelam itu pakai udara biasa dok sebenarnya. Dia tidak pakai oksigen 100%. Dia pakai udara yang kita hirup sehari-hari ini, dia masukin ke dalam tabung udara kalau saya bilang gitu. Jadi saat dia menyelam, nah itu udara yang dia bawa itu kan jadi terkompres dok. Jadi terkompres. Jadi tekanannya menjadi kalau 10 meter menjadi 2 atmosfer absolut. Terus kalau dia lebih dalam lagi, betul dok, gitu. Nah hal yang sama terjadi sewaktu kita hiperbarik. Jadi dibuat udara yang kita hirup itu tekanannya tinggi, betul. Jadi dibuat bisa 2 atmosfer absolut, bisa 3 atmosfer absolut. Semakin tinggi tekanan atau semakin dikompres gitu ya, semakin tinggi tekanan hiperbariknya, maka volume udara yang kita hirup itu semakin kecil, ya. Bahkan udara-udara di dalam tubuh kita pun udaranya semakin kecil. Misalnya paru-paru, kalau kita nggak bernapas, kita tahan napas gitu di dalam chamber atau kita menyelam, paru-paru kita juga akan mengecil dok. Akan mengecil karena apa? Karena udara yang di dalam paru itu mengecil. Begitu juga di lubang-lubang telinga, kenapa tidak nyaman? Itu karena udaranya itu volumenya dok, mengecil seperti itu. Mengecil terus kemana dok? Maaf saya di sini juga awam. Nah ya dok. Nanti ada hukum Boyle dok, dia masuk ke Boyle sama dalam, Henry kalau nggak salah. Betul dok, ya dia akan masuk larut dalam plasma darah dok, ya larut dalam plasma darah. Jadi kalau di udara di 1 atmosfer absolut kan tidak banyak oksigen yang larut dalam plasma darah kita dok. Kita membutuhkan sel darah merah supaya dia bisa menghantarkan oksigen ke semua sel. Kalau kita menyelam akan lebih banyak, semakin dalam menyelam semakin banyak yang larut di dalam plasma darah dok. Bukan hanya plasma darah sih, sebenarnya tubuh kita ini kan cairan, 60-70% cairan. Jadi itu nanti oksigennya berdifusi aja, berdifusi ke semua, ya, dari sel darah merah berdifusi masuk ke semua sel tuh. Jadi magicnya di situ, semakin dalam semakin penetrasi dia ke dalam sel. Jadi memang ini juga medis dan harus dipantau, ya. Manfaat dari menyelam itu ada ya dok ya. Tapi kita buat kita bisa bikin tanpa harus menyelam juga kita bisa mendapatkan manfaat dari tekanan oksigen yang tinggi tadi ya dok ya. Iya dok. Namanya terapi oksigen hiperbarik ini dok. Dengan chamber hiperbarik. Iya. Jadi jadi intinya kalau semakin sedikit oksigen yang masuk di dalam sel kita, semakin banyak kerusakan sel atau semakin banyak sel yang nggak sehat. Betul. Iya. Itu yang membedakan hemoglobin sama itu apa dok? Hemoglobin kan ikatan oksigen dengan sinyal saya kurang bagus ya dok ya? Enggak apa-apa dok, kedengeran. Jadi hemoglobin itu ada di dalam eritrosit, dalam sel darah merah kita. Setiap sel darah merah itu mempunyai sekitar 250.000 ya kalau saya nggak salah, hemoglobin. Ya, jadi satu sel darah merah itu punya ratusan ribu hemoglobin. Dan satu hemoglobin itu punya zat besi dok, ada 4 tangan dia, zat besi yang fungsinya untuk mengikat oksigen, gitu. Jadi sel darah merah itu membawa oksigen melalui hemoglobinnya itu ke tempat-tempat yang kekurangan oksigen. Di tempat yang kekurangan oksigen, hemoglobin akan melepaskan oksigennya. Nah itu yang terjadi kalau kita di tekanan 1 atmosfer absolut. Kita membutuhkan sel darah merah, kita membutuhkan hemoglobin, kita membutuhkan zat besi untuk mengantarkan oksigen ke sel-sel di seluruh tubuh kita.
Tapi hiperbarik itu magicnya di volume udara yang larut, volume udara kecil dan larut dalam cairan. Jadi dia larut aja ke tubuh kita, Dok. Misalnya kita ada luka nih, Dok, ada luka, terus kita masuk chamber hiperbarik. Nah, itu oksigennya itu akan larut aja ke situ dan akan terjadi respirasi seluler. Jadi dia bernafas aja di situ tanpa melalui paru-paru, Dok. Ya. Dan mukosa kita ini kan tipis. Jadi masuk aja, oksigennya larut aja sewaktu kita terapi hiperbarik. Maka oksigen itu akan berdifusi sebenarnya melalui mukosa mulut, atau misalnya ada yang sakit gigi gitu. Saya sarankan udah coba dikasih oksigen, lagi terapi hiperbarik, lagi meradang giginya gitu. Saya suruh dikasih oksigen di situ, Dok. Jadi supaya apa? Supaya terjadi respirasinya di situ. Jadi respirasinya lokal di sana. Ya. Sebenarnya paru-paru dan jantung dan darah itu sebenarnya pembantu respirasi. Dia hanya membantu supaya terjadi respirasi di setiap sel. Dia membantu mengangkut sel darah merah ke setiap sel. Jadi itu sebenarnya hanya untuk alat bantu aja, Dok. Tapi respirasi yang sesungguhnya itu ada di sel-sel kita. Ya, dengan hiperbarik maka akan terjadi respirasi sel. Misalnya ada luka terbuka, dikasih oksigen, dia akan terjadi respirasi seluler di sana gitu. Gitu. Magicnya hiperbarik di situ sebenarnya. Dan mungkin ada manfaat lain, ya, ya, Dok. Ya, Dok, maaf, Dok. Apa yang menyebabkan sel kita kekurangan oksigen, Dok? Boleh kasih contoh nggak, Dok? Gimana cara mencegahnya? Ya, Dok. Kalau saya bilang inflamasi, Dok. Inflamasi. Radang, Dok, radang. Jadi sebenarnya inflamasi yang saya bilang itu berjalan berbarengan dengan trombosis, mirkotrombi, dengan pembekuan. Itu dia berjalan berbarengan. Jadi misalnya ada peradangan di suatu tempat, pada saat yang sama akan terjadi mikrotrombi, ya minimal mikrotrombi di tempat yang sama, gitu. Nah, kalau kita memberi tubuh hak-haknya, ya, jadi kalau terjadi peradangan, kita tidur, Dok, kita memberi nutrisi yang tepat, kita mencukupkan oksigen, maka peradangan itu bisa dihentikan, ya. Jadi ada yang namanya modulasi peradangan, ya, Dok. Modulasi peradangan, ada imunoglobulin yang memodulasi peradangan, dan sebenarnya oksigen itu sendiri adalah modulator peradangan. Karena dia mengaktifkan, dia memicu autofagi sama apoptosis gitu. Kalau sel mati kekurangan oksigen, dia akan pecah, Dok. Dia lisis, ya. Dan sel yang lisis, dia akan mengeluarkan racun ke sekitarnya. Terutama lisosimnya itu pecah, asam dia, Dok. Dia itu ROS dia. Lisosimnya pecah dan dia akan merusak sel-sel sekitarnya. Makanya kalau aging itu sebenarnya masalah oksigenasi tingkat seluler juga sih, Dok, sebenarnya. Coba kita perhatikan kalau rambut putih satu di kepala kita, Dok. Ya. Biasanya sekitarnya pun akan ketularan putih kok, melebar. Karena apa? Karena senescent sel yang tua itu dia kan mengeluarkan sinyal peradangan, dan mungkin juga dia sel rusak dan merusak organ sekitarnya. Kalau kita tidak memberi hak-haknya, itu akan melebar terus, akan menularkan penuaan selnya, itu akan menularkan sel-sel sekitarnya. Nah, salah satu modulator peradangan ya oksigen, Dok. Tidur, Dok. Tidur, deep sleep itu juga untuk membersihkan tubuh sehingga kita bisa meminimalisir peradangan. Nomor 2, oksigen gitu ya. Dan mungkin ya diet, ya, Dok, ya, diet, pola makan, high glucose itu juga sumber peradangan juga gitu ya. Stres sumber peradangan. Dan kalau mikrobiota kita jadi di mukosa kita ini kan ada imunoglobulin A, ada mikrobiota. Nah, itu sebenarnya barier utama terhadap antigen dari luar, ya. Kalau mikrobiota kita itu tidak sehat, kalau mukosa kita itu tidak sehat, IgA kita kurang,
Nah, itu bisa memicu peradangan kronis, Dok. Makanya sekarang orang sudah banyak yang ke organik segala macam. Supaya apa? Supaya mukosanya intak, tidak terjadi leaky gut, terus antigen-antigen yang masuk itu berkurang, mengurangi peradangan di dalam tubuh gitu. Jadi Jadi sebenarnya intinya banyak peradangan, peradangan, Dok Dok. ya. Peradangan jadi banyak kerusakan di sel sehingga masalahnya di oksigenasi di sel itu sendiri. Dan peradangan tadi Ya, memicu untuk sel untuk melakukan bersih-bersih, justru nanti keluar lagi anti peradangan seperti yang pada saat terjadinya COVID itu yang orang bilang badai sitokain itu ya, Dok ya. iya, Dok. Dok, Pada sitokin. Ya. terus peranan hiperbarik itu seperti apa? Seperti apa sih, mungkin teman-teman belum ngerti hiperbarik itu diapain gitu, Dok, untuk Iya. menggantikan apa, memberikan tekanan oksigen yang lebih tinggi sehingga bisa benerin sel-sel yang tadi, atau gimana, Dok? Yang rusak tadi atau gimana? Iya, jadi kita masuk dalam chamber, Dok. Masuk dalam chamber, ditutup, kedap gitu. Terus nanti kita kompresikan udara. Jadi ada kompresor, ada penyaring udara gitu. Terus kita masukkan udaranya itu ke dalam chamber sehingga lebih tinggi tekanannya. Jadi dipadetin gitu. Udara biasa dipadetin di dalam chamber sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa 2 atmosfer absolut, jadi tekanannya dibikin 2 kali lipat, bisa 3 atmosfer absolut. Kalau untuk terapi biasanya di 2,4 sampai 2,8 gitu. Kalau Di dalam untuk anti aging aja, Dok. Kalau untuk anti aging berapa? bisa dari 1,2 ataupun bisa, Dok. Bisa dari Oh, jadi 1,2. nggak perlu. Cuman ya betul. Cuman kan magicnya di hiperbarik, Dok. Magicnya di hiperbarik. Jadi kadang kalau pasien-pasien yang nggak punya waktu, saya sarankan di 2,8 sampai 3 atmosfer absolut. Jadi itu kelihatan kok cepet, Dok. Walaupun dia hanya 1 kali 1 minggu gitu dengan 2,8 sampai 3 atmosfer absolut, itu wajahnya tuh berubah, Dok. Berubah. Oh, Maksudnya lebih kencang kulitnya, Dok, lebih kencang, lebih kenyal. Saya tidak pakai bedak, tidak pakai krim, tidak pakai apapun, Dok. Jadi kulit saya ini asli apa adanya. Bahkan ya, sabun pun saya sama, sabun kepala, sabun kaki sama gitu ya. Karena apa? Karena ya, dengan hiperbarik itu kulit saya ya kenyal-kenyal aja, Dok, bersih dan nggak ada ya, masalah gitu, nggak ada masalah kulit. ya. Nah, dengan 1 kali 1 minggu itu udah cukup. Ya, cuman kalau Itu berapa misalnya jam, Dok? oh Berapa 2 jam, berapa Dok, lama tadi, Dok? minimal 2 jam. Iya, Tadi dokter bilang minimal kalau dua nggak punya jam. waktu, artinya semakin tinggi tekanannya, semakin cepat kita prosesnya. Apa gimana? Iya, Dok. Semakin efektif, semakin efektif, Oh, semakin penetrasi ke dalam sel, semakin aktif ya. stem selnya, Dok. Stem selnya semakin aktif gitu. Ini Kalau ada hanya pertanyaan dari, betul, ya, ya. ya, Dok, maaf, Dok. Ada pertanyaan dari Amanda Nialisa. Sel-sel yang mati tersebut bisa diperbaiki dan bisa menumbuhkan sel baru atau gimana maksudnya, Dok? Iya, Dok. Jadi kita kan ada stem cell sebenarnya. Jadi stem cell itu masih ada di badan kita yang siap untuk menggantikan sel-sel yang rusak, apapun itu. Sel yang menua, sel yang kena kanker, sel yang kekurangan oksigen lah gitu. Ada apa sih namanya? Pluripotent stem cell, ada sel-sel yang siap untuk menggantikan sel itu ya. Uh, Tinggal kita memberikan hak tubuh aja ya. Bahkan senescent cell, saya bilang sel tua menua itu sebenarnya penyakit, jadi selnya sakit. Senescent cell itu tahu diri kok, dia tahu kalau dia itu sakit, dia minta dimatikan sehingga dia mengeluarkan sinyal-sinyal peradangan, matikan saya gitu ya, karena saya ini sel yang sudah tua, sel yang sudah tidak fungsional ya. Nah, kalau kita memberikan tubuh hak-haknya, tidur, nutrisi yang baik, dan oksigen, maka akan membantu terjadinya yang apoptosis tadi, Dok. Apoptosis itu jadi selnya mati dengan harga diri lah gitu. Jadi dia mati, dia shrinkage gitu, pelan, dan unsur-unsur haranya itu diambil oleh sel-sel yang stem cell tadi, Dok. Ya, jadi
apoptosis, autofagi itu selalu berbarengan sebenarnya, berjalan dengan aktivasi stem cell. Jadi unsur hara yang dari sel yang tua tadi, yang apoptosis tadi, akan diambil oleh sel stem, dan sel stem itu akan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang rusak tadi. Dan itu terjadi sepanjang hidup kita. Kenapa kita menua gitu? Karena yang sel senescent cell-nya itu bertambah, ya. Kemampuan kita untuk menggantikan senescent cell itu berkurang. Seperti itu. Jadi makanya hiperbarik itu buat anti aging bisa, karena dia memberikan salah satu zat utama tubuh untuk meregenerasi dirinya, ya. Zat-zat yang lain dibutuhkan, seperti olahraga juga kita butuhkan, seperti nutrisi yang tepat kita butuhkan, tidur juga kita butuhkan, bagaimana manajemen stres itu kita butuhkan. Nah, oksigen itu adalah salah satu unsur yang paling utama kalau saya bilang, agar tubuh bisa menjalankan tugasnya, dan salah satu tugas tubuh adalah menggantikan sel yang menua tadi dengan sel yang baru. Banyak kok Dok kasus gitu, jadi udah 60-an tahun, 62 tahun, kepala sekolah gitu, dia terapi buat gulanya sama hipertensinya. Dia rajin terapi. Awalnya dia intens dulu, selanjutnya dia seminggu 2 kali. Itu botak, rambutnya botak, alopecia itu bisa tumbuh, dan tumbuhnya hitam. Dan rambutnya menjadi gondrong, jadi tumbuh rambut baru yang hitam. Bahkan kumis sama jenggotnya itu gondrong dan hitam. Jadi terjadi regenerasi sel gitu Dok. Makanya ya ini buat anti aging boleh. Dan sebenarnya kita sakit karena aging juga sih Dok sebenarnya. Karena sel-sel kita tidak berfungsi. Sel liver kita tidak berfungsi, sel pankreas kita tidak berfungsi karena aging, karena kerusakan yang berlarut-larut, yang progresif gitu ya. Dan sebenarnya masih ada harapan, kalau kita bisa perbaiki, kita berikan tubuh hak-haknya, maka tubuh akan meregenerasi sendiri kok sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kita bisa hidup unlimited kalau saya bilang, selagi kita bisa menyeimbangkan antara regenerasi kerusakan gitu Dok. Iya. Optimis Dok, optimisme. Iya Dok, mesti. Ini ada Siska Techika, apa kabar? Katanya baik, Siska ini Mbak. mau cobain. Ya, siap Mbak, ditunggu. Ini Dok, ada pertanyaan dari Novianas. Apakah olahraga outdoor itu cukup untuk mencukupi kebutuhan oksigen di dalam sel kita? Olahraga outdoor. Ya, kita memang butuh olahraga. Dengan olahraga kan akan terjadi intermittent hipoksia namanya, sehingga itu akan memicu terbentuknya pembuluh darah baru. Dan dengan olahraga juga kita bisa menyehatkan mitokondria, dan kita bisa memperbanyak otot. Semakin banyak otot, mitokondria kita juga bertambah juga, seperti itu. Cuman tetap saja hiperbarik itu ya tidak bisa kalau kita olahraganya di satu atmosfer absolut ini, ya tetap aja oksigen yang larut dalam tubuh kita ya segitu-segitu aja. Kita tetap membutuhkan sel darah merah, seperti itu. Magicnya di hiperbarik itu ya di larutnya oksigen ke badan kita. Kita ada namanya istilahnya life without blood gitu. Jadi di tekanan tertentu lebih dari 2,8 atm, maka kita tidak membutuhkan Hb tadi untuk mencukupkan oksigen kita tidak butuh Hb, malah kita nggak butuh sel darah merah, udah kita hanya butuh plasma darah ya sama oksigen aja. Jadi life without blood bisa terjadi kalau kita menyelam gitu. Kalau kita olahraga di outdoor itu ya tetap kita membutuhkan sel darah merah gitu. Tapi kita memang butuh olahraga ya. Jadi jangan maunya HBOT aja terus nggak olahraga, nggak bisa. Kita harus manage semua secara holistik seperti itu. Iya. Nah, ini ada banyak pertanyaan di mana hiperbarik bisa dilakukan. Nanti bisa di follow Instagramnya Afdi Hiperbarik Center ya. Nanti bisa ditanya di mana saja tempatnya. Kemudian Dok, kalau kita sering cek gula darah yang kita sebut HbA1c, yaitu perlekatan glukosa dengan hemoglobin,
Artinya semakin tinggi HbA1c-nya, semakin banyak gula yang berikatan dengan hemoglobin, artinya kan ada masalah oksigenasi juga di situ kan dok. Apakah nanti bisa diperbaiki kondisi HbA1c-nya dengan terapi hiperbarik ini dok? Bisa dok, sangat bisa. Jadi banyak pasien diabetes yang remisi ya. Saya hampir jarang bilang penyakit itu sembuh. Karena kalau saya bilang sembuh, terus nanti dia kembali lagi ke habitat yang lama dengan pola makan yang sama dan lain-lain gitu ya. Jadi pasien bisa lepas obat, bisa terkontrol HbA1c-nya dengan hiperbarik. Ya, tapi sekali lagi bukan semata-mata hiperbarik. Saya selalu menekankan pasien, kita terlalu banyak gula, too much karbo, too little activity gitu. Jadi itu harus diperhatikan juga. HbA1c itu glikasi, jadi Hb-nya itu terglikasi oleh gula. Semakin banyak Hb yang terglikasi, maka semakin tinggi angka HbA1c. Bahkan kita pakai juga buat diagnosa. Dengan dia hiperbarik, jadi metabolisme gula kan akan lebih baik dok ya. Jadi gula yang beredar itu akan digunakan menjadikan ATP seperti itu. Dan kalau ATP kita terpenuhi, maka fungsi-fungsi yang lain pun membaik gitu. Termasuk regenerasi sel pankreas kita mungkin bisa membaik dok. Jadi pankreas kita tuh sebenarnya bisa meregenerasi diri juga gitu. Jadi kemampuan kita untuk resistensi insulin gitu. Resistensi insulin. Sebenarnya 70% dari manusia di bumi tidak memandang usia itu sudah resistensi insulin sebenarnya. Jadi gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel karena terjadi resistensi insulin. Insulin itu sebenarnya untuk membuka pintu aja dia, membuka pintu ke dalam sel agar gula bisa masuk. Ya, tapi karena kita overnutrisi, kompartemennya udah penuh, sehingga terjadi resistensi insulin. Dengan hiperbarik, dia bisa memperbaiki resistensi insulin. Gitu. Jadi gula yang beredar itu bisa dimanfaatkan oleh sel. Dan secara otomatis dia akan menurunkan HbA1c. HbA1c itu nanti terkait dengan daur ulang sel darah merah gitu ya. Jadi dia hanya kita periksa 3 bulan sekali karena sel darah merahnya pecah, dibuang, dia akan membuat pembuluh darah sel darah yang baru gitu, sehingga HbA1c-nya nanti yang kita pantau ya 3 bulan sekali gitu. Nggak bisa juga tiap hari. Kita rubah dulu pola hidup kita, nanti kita lihat 3 bulan ke depan. Biasanya membaik kok dok, dengan kita HBOT, dengan kita menjaga pola makan, itu bisa remisi. Tapi saya nggak mau bilang sembuh, karena orang maunya kan instan ya dok, maunya instan. Maunya gulanya turun, tensinya turun, dianggap dirinya sembuh. Padahal itu hanya make up aja, dengan obat misalnya. Ya. Baik, jadi dok, ada pertanyaan lagi dok. Dan menjaga pola makan bisa sembuh. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Nanda Devi 8. Pantesan waktu usia 28, saya kena kanker, begadang, dan stres kerja, bikin peradangan ya dok. Sebenarnya ada juga yang memicu itu, yaitu hipoksia inducible factor. Itu ada hubungan sama kanker. Gimana tuh dok hubungannya dengan hiperbarik dan hipoksia inducible factor? Iya dok. Jadi sebenarnya apa yang kita berikan ke tubuh itu dia akan membuka jalur-jalur dok, pathway ya. Dan hipoksia inducible factor itu salah satu pathway. Kalau terjadi stabilisasi hipoksia inducible factor, maka sel akan berubah dok. Dia akan menjadi sel yang bermultiplikasi dengan cepat, yang tidak berdiferensi dengan baik ya. Dan dia bisa menjadi kanker atau minimal dia akan menjadi tumor gitu. Jadi sebenarnya dengan kita memberikan oksigen tingkat seluler, maka pathway hipoksia inducible factor itu akan di-cut dok. Jadi adanya von Hippel-Lindau namanya. Jadi kalau kita cukupkan oksigenasi tingkat seluler, maka stabilisasi hipoksia inducible factor itu akan di-cut, akan didegradasi ya. Jadi yang dengan kita memberikan oksigen di-cut, sinyal itu di-cut.
sinyal sel untuk menjadi kanker itu di-cut. Seperti itu, minimal seperti itu. Dan ini sudah dipakai juga, Prosafrid itu udah pakai. Cuman dunia medis itu masih belum mau terima ya dok ya, belum mau terima. Saya sudah melihat beberapa penelitian, bahkan uji klinis pasien kanker payudara dibandingkan head to head kanker payudara yang belum dilakukan tindakan apapun, dibandingkan satu dengan hiperbarik, satu dengan kemoterapi. Ternyata dengan hiperbarik itu sel volume massa kankernya itu jauh lebih berkurang dibandingkan dengan kemoterapi. Tapi sayangnya penelitiannya juga tidak dilanjutkan. Akhirnya kedua kelompok itu di mastektomi dan kedua kelompok akhirnya di kemo semua gitu ya. Nah terus Prof. Seyfried juga melakukan penelitian pada tikus. Jadi tikus yang dipuasakan di keto, di diet ketokan dengan yang tidak diapa-apakan, di diet kotokan, yang satu lagi di diet keto sama hiperbarik. Jadi tikus yang kanker stadium 4 yang tidak diapa-apakan akan mati. Terus lagi itu tikus yang diberi diet keto itu berkurang banyak ya, mungkin 1/4 atau 1/5 dari masa tumornya itu berkurang dan dengan hanya diet keto saja. Diet keto dan hiperbarik, maka tikus itu akan bebas, free dari kanker stadium 4 pada tikus ya, gitu. Jadi sebenarnya potensinya ini luar biasa dok. Dan itu masuk akal karena hipoksia inducible faktornya tadi yang memberi sinyal kepada sel untuk bermultiplikasi dengan cepat itu kita cut dengan oksigenasi tingkat seluler seperti itu. Ya, saya belum dipakai sih dok, sayang ya. Iya. Ya ini teman-teman yang tadi ini ya mau nanya mengenai tempatnya di mana hiperbarik, silakan follow Afni Hiperbarik Center, nanti boleh ditanya di tempatnya di mana saja. Iya. Nanti bisa tanyakan. Ini dok ada pertanyaan. Iya. Ada pertanyaan dari Tina Darnensi, apakah minum air putih yang segar dapat memasukkan oksigen di tubuh kita? Saya jadi keinget minuman-minuman kemasan yang dia bilang ada oksigen, itu ngaruh nggak sih dok? Sebenarnya kan masuk ke dalam lambung ya dok ya, dengan minuman kemasan yang ada oksigen itu sebenarnya ngaruh nggak sih, masuk ke darah nggak nanti? Ya sama aja dok, jadi sama aja. Jadi kemampuan dia untuk penetrasi ke dalam tubuh kita kan terbatas dok. Karena volumenya selagi dia diberikan di dalam tekanan 1 atmosfer ini, kemampuan dia untuk berdifusi ke larut ke dalam darah kan sama aja gitu. Cuman dia ya saya nggak tahu berapa efektivitasnya. Cuman selagi kita minum ada air oksi gitu, terus kita minum, kita berharap dia akan diserap oleh mukosa kita ya, mungkin terserap. Cuman ya seberapa banyak? Seberapa efektifkah? Beda kalau misalnya kita di chamber hiperbarik. Kadang itu pasien-pasien saya bawa galon tuh gede-gede itu. Jadi dia mau bikin air oksi. Jadi di dalam chamber dia buka tutupnya dok, terus dia minum. Nah itu penetrasinya jauh lebih bagus dok. Karena air yang dia minum mengandung banyak oksigen. Larut aja, udah. Dan oksigen itu akan larut aja udah. Kalau dia volumenya kecil, dia akan lebih mudah larut. Begitu dok. Itu sih, kurang lebih seperti itu. Ya. Ini ada juga yang nanya masalah penurunan fungsi ginjal bisa terapi hiperbarik. Penurunan fungsi ginjal juga ini pengaruh juga dari tingkat stres, kortisol yang tinggi, adrenalin yang tinggi. Benar. Terjadi juga kan dok, hipoksia inducible factor. Iya. Ya. Ujung-ujungnya memang inflamasi dok. Inflamasi ya, radang. Ujung-ujungnya memang inflamasi dan sering terjadi namanya stenosis arteri renalis dok. Jadi semacam makroangiopati itu yang ke dalam ginjal. Mungkin ada masalah makro dan mikroangiopati di ginjal kita gitu. Bisa diupayakan sih dok, bisa diupayakan. Selagi dia awal-awal gitu, selagi dia awal ya mungkin dia belum lama gitu, terus lagi itu stadiumnya belum terlalu tinggi,
itu prognosanya akan lebih baik. Penyakit apapun itu sebenarnya. Kalau diatasi dari awal, prognosanya akan lebih baik. Tapi kalau misalnya udah cuci darah bertahun-tahun lamanya gitu, prognosanya akan beda gitu. Dia mungkin akan tetap cuci darah, tapi kualitas hidupnya jauh lebih baik. Jadi beberapa pasien gagal ginjal kan saya dokter penanggung jawab hemodialisa di 2 rumah sakit sama 1 klinik. Jadi mereka saya kasih jatah hiperbarik seminggu sekali, free di tempat saya. Itu mereka rata-rata kemampuan fungsi ginjal untuk memproduksi urin itu kembali, walaupun tidak 100% gitu. Dan mereka secara klinis tuh bagus dok. Jadi sesak napasnya udah berkurang, kulitnya lebih bagus dan tidak hitam kan biasanya kulitnya hitam gitu. Minimal kencingnya bertambah. Gitu. Ya gitu. Jadi mungkin masih perlu cuci darah yang gagal ginjal stadium akhir ya. Cuman dengan dia hiperbarik kualitas hidupnya akan baik seperti itu aja. Iya, memang kadang-kadang yang problem di ginjal kulitnya agak lebih gelap ya dok ya. Iya dok. Dengan hiperbarik lebih cerah dok. Lebih cerah. Kulitnya lebih cerah. Iya. Ini juga Hana Sekar 72 ini hiperbarik bisa memudarkan flek wajah kah dok ya. Flek itu juga sebenarnya karena inflamasi ya dok ya. Benar, jadi benar dok. Paling tidak kita membuat tubuh kita lebih rendah inflamasinya dok ya. Betul. Nanti flek akan memudar dengan sendirinya dok. Tapi ya tidak bisa instan. Jadi kadang kan pasien dok saya sudah 5 kali HBOT tapi begini. Ya nggak bisa instan. Memang dia akan memperbaiki perlahan-lahan. Mungkin yang dia perbaiki di tempat-tempat lain yang kita nggak bisa tahu, nggak bisa ngelihat gitu. Organ-organ dalam kita mungkin ada yang lebih urgent lagi untuk dibenerin seperti itu. Iya. Ya intinya nanti dengan kita mencukupkan oksigen, nanti tubuh akan meregenerasi dirinya, memperbaiki gitu. Terus yang peradangan nanti akan dimodulasi gitu ya. Kan kita tidak menghentikan peradangan, tapi kita memodulasi peradangan. Jadi peradangan itu kita butuhkan agar tubuh bisa membuang zat-zat yang merusak atau membuang sel-sel yang rusak, itu harus terjadi peradangan. Tapi yang penting kan kita memberikan hak-haknya tubuh sewaktu proses itu harus berlangsung, nggak bisa ya. Dengan cara tidurnya cukup, nutrisi yang baik, dan oksigenasi jaringan. Udah gitu aja. Ya bisa. Apa aja bisa sih sebenarnya. Kurangi stres berarti dok ya. Betul dok. Jadi tadi sumber stresnya. Iya. Barusan terjawab dari pertanyaan Hestika Damayanti, jika bukan untuk terapi, untuk manfaat kesehatan berapa kali minimal kita harus jalankan hiperbarik. Sebenarnya oksigen ini kan kita perlu terus ya dok ya, jadi bukan berapa kali stop ya dok ya. Tapi kalau untuk mendapatkan manfaat kesehatan, kita tuh baiknya reguler setiap berapa lama sekali dok? Ini dok, jadi kalau dari Perdokla untuk terapi dengan tekanan tertentu dan intensitas tertentu, supaya kita ada hasil lah seperti itu ya, dan ada yang dimonitor gitu. Jadi misalnya HbA1c, tapi jangan HbA1c ya, misalnya gula darah puasa gitu, atau tensi, atau fungsi lever, atau ada kebocoran ginjal gitu. Di awal terapi kita harus periksa dulu itu gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kita punya target terapi gitu dok. Kita punya target terapi dan itu bisa dievaluasi seperti itu. Nah, target terapi membutuhkan dosis yang tepat kan seperti itu dok. Yang disarankan itu minimal 2,4 sampai 2,8 ATA setiap hari sampai 10 sesi. Nanti dievaluasi hasilnya oleh dokter. Udah tercapai targetnya atau belum? Kalau belum tercapai targetnya, akan direncanakan lagi untuk 10 sesi berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya gitu. Untuk misalnya kasus stroke, dok. Kasus stroke, kalau ada MRI ya MRI atau MRA. Kalau buat kita lihat pembuluh darah. Jadi dia sebelum HBOT dia pembuluh darah di otaknya bagaimana, terus sudah HBOT dia pembuluh darah otaknya bagaimana. Jadi ada evaluasi. Kalau kita bicara tentang medis itu harus ada evaluasi, ada target terapi dan ada evaluasi.
Nah, nanti terkait kemampuan kemampuan pembiayaan pasien kan dok, itu juga terkait kemampuan pembiayaan pasien. Jadi yang kita mau berikan ke pasien apa, kemampuan pasien bagaimana, karena ini belum di cover BPJS, belum di cover asuransi gitu. Jadi nanti akan terkait pembiayaan Kalau juga untuk dok. ini aja dok, mungkin pertanyaannya kalau untuk maintenance kesehatan gitu dok, Iya dok. apakah sebulan sekali atau berapa bulan sekali atau gimana dok? Kalau untuk maintenance, kalau nggak ada penyakit maksudnya. Ya, yang disarankan itu sebenarnya 2 kali seminggu dok. 2 kali seminggu Dua untuk anti kali, aging dua ya. kali Ya seminggu. untuk anti Anti aging. aging. Sebenarnya kita betul. Oh Sebenarnya iya kita iya. sakit karena aging sih sebenarnya. Kita tuh sakit Iya karena benar. aging. Karena sel-sel kita Iya. kehilangan fungsionalnya gitu, kehilangan identitasnya dan lain sebagainya. Jadi untuk anti aging yang disarankan Prof. Sai Efrati itu 2 kali dalam seminggu. Cuman ada beberapa pasien saya yang seminggu sekali. Nah itu, saya bilang kalau hanya punya waktu seminggu sekali, ya udah kita main di 3 ATA 2 jam. Dia akan jauh lebih efektif dibanding dia 1 kali seminggu di 2,4 ATA misalnya 1,5 jam gitu. Jadi dia luangkan waktu seminggu sekali 2 jam. Nanti kita mainkan di 3 ATA. Itu biasanya lebih efektif dok. Beda kok mukanya beda dok. Mukanya beda seperti itu. Ini sudah menjawab pertanyaan dari Dok Win. Kalau tanpa keluhan boleh nggak? Boleh ya dok ya. Boleh dok, boleh. Tapi biasanya untuk awal terapi saya tetap sarankan periksa dulu lah, periksa dulu. Jadi ada kontraindikasi walaupun bukan kontraindikasi absolut. Seperti ada lubang-lubang kaverne di paru, seperti ada masalah di seperti pneumotoraks, ada yang punya ketakutan di dalam chamber gitu kan harus kita ini dok. Soalnya kalau dia di dalam chamber terus dia berdebar-debar ketakutan itu kan dia jadi masalah juga gitu. Jadi ya tetap saran saya ya untuk awal terapi ya konsul dulu lah gitu. Konsul dulu dok ya. Nanti teman-teman kalau mau konsul nanti boleh cek di IG-nya Acne Hyperbaric Center. Kemudian nanti juga ini aja tanya alamat dan biayanya juga di sana ya dok ya. Iya ada di akunnya. Iya. Ya. Ini Hana Sekar 72 nanya lagi dok, setelah kalau dilakukan hiperbarik ada efek samping nggak dok? Efek sampingnya minimal ya dok. Jadi efek sampingnya lebih karena perubahan volume udara tadi. Jadi yang nggak nyaman di pesawat, itu dok, ya? telinga dok. Iya, yang paling nggak nyaman memang telinga. Yang paling nggak nyaman telinga memang. Jadi telinga itu kalau orang baru-baru itu biasanya sulit untuk beradaptasi. Jadi dia tidak bisa menyamakan tekanan. Biasanya kita sarankan menelan, mengunyah, atau falsafah manuver dok yang begitu. Sehingga udara yang ini kan yang kempet tadi, terus kita masukin udara dengan falsafah manuver atau menelan atau mengunyah kan tubanya kebuka dan dia akan menyamakan tekanannya dengan di luar. Di awal-awal terapi aja. Kalau saya bilang sangat-sangat safe sih dok, karena kalau kita ngikuti standar dari Perdokla kan kecepatan nurun itu 1 meter per menit, jadi dibuat lambat dan itu pun didampingi pasiennya. Betul dok, didampingi pasiennya. Mengenai usia dok, usia dari berapa sampai berapa dok yang bisa ini? Kalau tanya saya sih semua bisa dok sebenarnya, dari ibu hamil, ya? Dari anak dalam kandungan sampai itu siapapun bisa sebenarnya. Yang penting dia bisa ekualisasi aja mungkin dok ya. Mungkin dia bisa ekualisasi aja. Jadi untuk ibu-ibu hamil, untuk anak-anak, paling kita bisa di tekanan yang lebih rendah gitu. Cuma sebenarnya perubahan tekanan yang paling utama itu dari 0 meter sampai 3 meter. Sebenarnya perubahan yang paling besar itu di situ. Yang tidak nyaman itu justru di 3 meter pertama sebenarnya. Kalau dia sudah bisa melewati 3 meter yang pertama dengan lebih smooth, itu akan lebih mudah lagi sebenarnya. Siapapun bisa. Kalau tanya saya, siapapun bisa. Gitu. Anak-anak juga dok? Sampai bisa, dok. Anak bisa ya dok ya? Anak saya tuh usia 2 tahun, asma dok. Asma, jadi dia awalnya memang dia susah adaptasi. Tapi sekarang dia mau masuk 1 ATA, mau masuk 2 ATA, mau masuk 3 ATA. Udah smooth aja, dia udah biasa. Dia sambil ngunyah permen atau sambil minum waktu dekompresi. Kalau udah sampai ke
kedalaman yang kita butuhkan gitu, yang diinginkan itu ya nggak sakit lagi, nggak ada, nggak perlu adaptasi lagi, udah nyaman aja kalau udah sampai gitu. Jadi benar-benar kayak di adaptasi. Kayak di pesawat bener dok ya? Iya dok. Iya, kalau anak-anak kan suka kalau di pesawat pas turun itu kan suka lewel. Iya dok. Iya. Kalau pesawat paling cuma berapa menit ya dok? 5 menit ya. Kalau ini ya tergantung kedalaman. Kalau kedalamannya 15 meter ya sekitar 15 menit tuh perubahan adaptasinya. Tapi tetap aja yang paling nggak nyaman itu di 5 meter pertama gitu. Di awal-awal yang tidak nyaman. Ya. Bisa siapa aja bisa sih dok. Siapa aja bisa. Baik dok, itu aja dok. Terima kasih dok sudah menyampaikan atau memberikan waktu, memberikan kesempatannya untuk edukasi kita mengenai pentingnya oksigen di dalam sel kita. Iya dok, sama-sama dok. Semoga bermanfaat dok. Ya. Baik teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, makasih dok.